kasih saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 20 Januari, renungan kita diambil dari Markus 3 ayat 7 sampai 12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus semakin terkenal. Keterkenalan itu terjadi tentu karena kata dan tindakan yang dilakukannya. Apa itu? Yesus memiliki gaya dan isi pembicaraan yang lebih mengena dari para pemimpin agama pada waktu itu. Di sisi lainnya juga melakukan berbagai kejadian yang menakjubkan, yaitu menyembuhkan orang-orang sakit. Memang ada yang menanggapi secara positif, dan ada juga yang menanggapi secara negatif. Orang-orang Farisi dan Herodian merasa terusik dan kemudian bersekongkol mau membunuhnya. Karena itu, Yesus bersama murid-muridnya harus menyingkir ke danau. Yesus menyingkir bukan karena takut, tetapi mau menghindari konflik terbuka karena perjalanan untuk pewartaan kabar gembira masih panjang. Penginjil memberitahu kita bahwa semakin mendapat tantangan, semakin banyak juga yang mengikuti Yesus. Ada orang Galilea, dari Yudea, dari Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, Tirus dan Sidon. Idumea ada di daerah selatan, seberang Yordan ada di daerah timur, dan daerah Tirus dan Sidon di utara. Dengan demikian, penginjil mau mengatakan bahwa popularitas Yesus sudah begitu luas. Dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis, aktivitas yang dilakukan oleh Yesus sudah jauh lebih besar. Penginjil juga menekankan bahwa popularitas yang meluas itu karena mereka mendengar segala yang dilakukan Yesus. Aktivitas Yesus meliputi peran sebagai guru, sebagai nabi, dan penyembuh. Banyaknya orang dan intensitas ketertarikan mereka terhadap Yesus diungkapkan oleh penginjil dengan tindakan meminta sebuah perahu agar orang banyak tidak sampai menghimpitnya. Menghimpit tentu bukan berarti negatif, tetapi mau menunjukkan minat orang banyak untuk dekat dengannya dan untuk sedapat mungkin bisa menyentuh Yesus agar mendapatkan penyembuhan. Karena dalam bagian sebelumnya diungkapkan tentang yang diganggu oleh roh, maka kebanyakan dari yang mencoba untuk menyentuh Yesus adalah mereka yang dipengaruhi atau dikuasai oleh roh yang tidak baik. Sikap dan kata-kata dari roh-roh jahat mengisyaratkan ada perkembangan dan kemajuan dari pewartaan Yesus dibandingkan sebelumnya. Pada bagian sebelumnya,
roh-roh jahat itu menyebut langsung nama Yesus dari Nazaret, dan hanya secara implisit mengatakan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Pada bagian ini, roh-roh jahat itu sudah jatuh tersungkur di hadapan Yesus dan berteriak bahwa Dia adalah anak Allah. Inilah kali pertama sebutan itu disebut dalam Injil Markus selain suara dari surga pada awal Injil. Sikap dan seruan roh-roh jahat itu merupakan sikap resmi yang sempurna pada zaman dulu untuk menyatakan pengakuan akan seorang raja. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk merenungkan 3 hal lewat kisah yang diungkapkan penginjil tadi. Pertama, rahmat keselamatan dalam diri Yesus Kristus di dunia ini adalah nyata adanya. Ketidakyakinan kita pada akhirnya adalah kerugian bagi diri kita sendiri. Kabar gembira keselamatan itu tidak akan terbendung, walaupun banyak orang yang mencoba menghalanginya, seperti orang-orang Farisi dan Herodian pada zaman Yesus. Kedua, mari kita semakin memperdalam motivasi kita untuk mengikuti Yesus. Mungkin pada awal ada motivasi kita yang dangkal, seperti zaman Yesus yang hanya ingin mendapatkan mujizat fisik setelah mendapatkan sentuhan Yesus. Kiranya setiap pengikut Yesus lama-kelamaan akhirnya sampai mengatakan bahwa Yesus adalah bagian tak terpisahkan dari hidupnya, jatuh tersungkur dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang membawa kabar gembira keselamatan. Ketiga, kiranya dari hari ke hari kita semua semakin menyadari bahwa kita pun dipanggil untuk membantu Yesus dalam upaya pewartaan kabar gembira itu. Laksana murid-murid dulu yang membantu keperluan Yesus menyediakan perahu, saat ini dengan cara sendiri kitalah yang mesti membantunya sehingga pewartaan kabar gembira semakin meluas dan semakin banyak orang terselamatkan. Tuhan memberkati